kita semua. Sekarang kita mau kembali lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sapa Tuhan Yesus sama-sama yuk. Kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau baik Bapa, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami, buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami Bapa. Kalau saat ini kami boleh ada Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Kami mensyukuri buat pemeliharaan Tuhan yang ajaib Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus yang baik. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami kembali datang Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan, itu adalah anugerah yang terbesar bagi setiap kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kami Bapa, sehingga kami percaya Tuhan,
Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati Bapak, kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh diberkati, bahkan boleh diperbaharui dengan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, buat kuasa firman Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tanya adik-adik nih yang di rumah, apa yang kalian rasakan ketika satu nih, mami atau dedi kalian bawa mainan baru? Tuh, Coach Dedi aja bawa udah sukacita. Iya. Yang kedua, nih teacher atau guru kalian itu bilang, wah tes kamu, homework kamu bagus. Wah, lebih sukacita lagi. Lebih sukacita lagi tuh ya. Terus tiga, kamu bertemu dengan favorit superhero kamu seperti Superman, Spiderman, Iron Man. Wih, pasti sukacitanya luar biasa ya. Wow. Bagaimana apa yang keempat nih? Bagaimana perasaan adik-adik ketika teman atau adik atau kakak kalian itu merusakin mainan kesayangan, apalagi mainan baru adik-adik? Ayo, sedih ya, sedih. Atau kamu dihukum di kelas, gak usah di kelas kan, karena sekarang lagi di rumah, dihukum sama mami papi, sedih gak tuh? Ya kan, sedih banget ya. Dihukum kayak tadi, ekspresi tadi dihukum ya kan? Atau teman baik atau cousin kalian itu harus pindah jauh dan tidak bisa main lagi dan ketemu lagi, sedih ya Coach ya? Iya, sedih lah. Sedih bener. Jadi tahu nggak? 3 pertanyaan Coach yang pertama itu tadi kan lihat Coach jadi kan membuat adik-adik tuh happy atau joy bukan? Jadi Betul. senang ya Iya. pertanyaan itu. Iya. Tapi bagaimana tuh tadi tuh? Ya, yang 3 yang belakang 4 sampai 5 6 gitu. Sedih. Ya, sedih kan ya? Apakah adik-adik masih happy? Bisa happy atau joy when something happen atau yang bad happen itu nice gitu happen di dalam kehidupan kita. Nah, kali ini Coach mau kasih tahu nih ke adik-adik bahwa ada orang-orang yang masih bersuka cita ketika sesuatu buruk atau mengalami keadaan yang tidak enak ataupun buruk terjadi pada mereka. Ayo, mari kita baca Ya, baca ayat ya. hafalan hari ini. Ya, di Filipi 4 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam setiap musim kehidupan. Biarlah sukacitamu meluap karena kamu dipersatukan dengan yang diurapi. Be cheerful with joy as celebration in every season of life. Let joy overflow, for you are united with the anointed one. Wow, itu aja ayatnya aja udah. Iya, luar biasa ya. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ingat nggak Coach? Kita kan pernah bercerita tentang kisah Rasul, ya Rasul kan? Paulus ya. Ya, kan masih ingat ya, ya, dia yang dulu tentang Rasul Paulus. Ya. Nah, kali ini Coach juga akan bercerita tentang Rasul Paulus atau Paul. Ya, biasa kita panggilnya Paulus ya, Paul. Yang bersama-sama sahabatnya Silas, yang sedang mengabarkan Injil atau berita baik di kota Filipi. Jadi, suatu hari ketika Paulus sedang mengajar tentang Yesus Kristus, ada seorang perempuan yang bisa sihir-sihir. Oh, bisa magic. Magic Sihir. dengan roh jahat gitu, sehingga ia bisa menghasilkan banyak uang untuk tuannya. Jadi itu pekerjaannya dia Coach, yang suka yang aneh-aneh gitu loh Coach. Jadi perempuan ini nih Coach mengikuti Paulus dari belakang dan mengganggu Paulus yang sedang mengajar. Lalu Paulus itu menolong perempuan ini dan mendoakannya sehingga roh-roh jahat yang ada di dalamnya, di dalam dirinya itu perempuan, itu bisa keluar dan menjadi sembuh.
Dan perempuan itu didoain loh sama Paulus dan menerima Yesus sebagai juru selamat dia. Wah, luar biasa. Ya, nah karena perempuan itu sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan ya, jadi tuh dia kan nggak akan mau lagi tuh melakukan yang tadi ya, coach ya, sihir itu, yang pekerjaan yang nggak bener lah gitu ya, yang membuat yang aneh-aneh gitu ya. Nah karena itu tuannya itu marah, tahu nggak coach? Marah karena mereka tidak mendapatkan uang yang banyak lagi dari pekerjaan yang dilakukan perempuan itu, coach. Tahu nggak adik-adik apa yang mereka lakukan si tuan-tuan ini nih, tuan-tuan itu, Apa itu, Coach? mereka itu menyeret Paulus dan Silas ke pasar dan memanggil polisi-polisi dan untuk menangkap si Paulus sama Silas. Ditangkap. Ditangkap loh. Ditangkap Mereka di bilang pasar. di pasar lagi. Belanja di pasar, lagi di pasar. Iya, just imagine kita lagi ke supermarket, lagi enak-enak belanja, tiba-tiba ditarik sama polisi. Udah gitu kaget kan ya. Dan itu mereka teriak-teriak, mereka bilang ke polisi, orang ini mengacaukan kota kita. Mereka mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Mereka harus cepat ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kalau tidak, ini membahayakan kita nih, membahayakan kota kita nih. Masa ngomong gitu ya, coach ya? Dan akhirnya apa yang terjadi tahu nggak adik-adik? Paulus dan Silas dipukulin sama orang-orang. Bajunya dirobek, terus ditendang. Dan akhirnya coach kasihan loh, udah kayak gitu malah mereka dimasukin ke dalam penjara. Waduh, dan di dalam penjara kaki mereka itu diikat adik-adik. Penjara diikat lagi. Iya diikat ya. Udah gitu dipasung. Dipasung. Apa sih pasung gitu game apa ya tuh? Pasung kakinya di Kayak gitu ya, nanti ya kita lihat. Pokoknya dia nggak bisa kemana-mana. Ya, supaya mereka tidak bisa berjalan atau kabur dari penjara, adik-adik. Nah, menurut adik-adik, gimana tuh perasaan Paulus sama Silas? Ayo, gimana perasaan itu? Pasti sedih lah, kesel, Iya kan, marah. orang nggak tahu ada apa-apa, Iya. tiba-tiba digituin kan. Nah, Iya. gimana tuh perasaan adik-adik juga di rumah kalau itu terjadi? Kita bisa kesel dan marah kan ya adik-adik ya. Iya. Coba bayangin kalau itu terjadi pada kita atau saudara kita atau sama coach gitu misalnya. Nggak salah Masa di apa-apa. penjara. Iya, malah dibilang sebagai pengacau lagi coach. Can you imagine that? Mengacaukan kota lagi, bukan ngacau aja, mengacaukan kota lagi. Bahkan dipukuli, ditendang, dimacem-macemin itu loh. Ya kan, masuk penjara masuk lagi penjara loh lagi. coach. Nah, Paulus dan Silas bisa aja duduk di sana dalam kegelapan. Apa kalau di jail atau di penjara kali gelap banget ya coachnya, nggak ada lampu ya kira-kira ya. Udah gitu bau lagi kan ya. Kita nggak tahu ya tempatnya ya kotor Zaman atau dahulu gimana. kan, Iya zaman dahulu kan ya. Kalau sekarang mungkin masih bagus ya. Kalau zaman dahulu kan udah gelap, kotor, bau gitu. Bisa aja mereka saling menyalahkan gitu kan. Silas menyalahin Paulus. Paulus nyalain Silas. Gitu karena membuat mereka mendapat masalah. Terus Paulus juga, Tuhan sih yang suruh aku menyalahkan Tuhan karena membiarkan mereka tertangkap. Sebaliknya tahu nggak coach? Paulus dan Silas berdoa dan bersukacita. Mereka malah menyanyikan lagu-lagu untuk Allah di dalam penjara, kayak puji-pujian gitu coach. Bukannya sedih malah ini ya coach, malah Iya, bersukacita, malah mereka- muji Tuhan ya. Nah, mereka malah puji-puji Tuhan, malah sembah-sembah Tuhan di tengah-tengah kesulitan mereka. Mereka tetap bersukacita loh luar coach. biasa, Dalam tetap hati sukacita. mereka, ya dalam hati mereka tahu bahwa mereka memiliki siapa coach sampai bisa bersukacita. Ya, memiliki Yesus Ya, lah, Tuhan memiliki mereka. Yesus, benar. Mereka sangat bersukacita karena ada Yesus. Dan mereka tahu, walaupun di dalam penjara, tetapi orang-orang yang jahat itu tidak bisa memenjarakan ya sukacita mereka, Paulus dan Silas, yang ada di dalam hidup mereka. Tahu nggak, coach? Waktu mereka puji-puji Tuhan gitu ya, semua tahanan lainnya mendengar kegembiraan mereka. Seru kan ya, lagi puji Tuhan semua pada liatin gitu ya. Tapi itu belum semuanya loh coach. You know what happened? Tiba-tiba adik-adik, ini seru loh adik-adik. Apa tuh adik-adik? Tahu nggak? Tiba-tiba ada gempa bumi coach. Gempa bumi. Gempa bumi. Guncang. Bumi yang berguncang dahsyat, menguncangkan seluruh penjara dan semua pintu-pintu terbuka. Semua pada rantai kabur. terlepas. Tapi tahu nggak?
ketika kepala penjara atau polisi itu bangun dan melihat pintu-pintu terbuka, lucu loh apa yang mereka lakukan. Ya. Dia mengira bahwa semua telah melarikan diri. Dan dia akan bunuh diri karena dia takut dengan pedangnya, karena nanti takutnya dia disalahin kan ya. Tapi di waktu itu kepala penjaranya mau bunuh diri, coach, tiba-tiba Paulus berteriak loh. Paulus, jangan bunuh dirimu, katanya gitu. Jangan bunuh diri, katanya gitu. Dia bilang, kita semua ada di sini. Nggak ada yang kabur tuh. Nggak ada yang kabur loh, luar coach. biasa. Hebat ya. Hebat. Kepala penjara itu menyalakan lampu dan bergegas masuk. Dan jatuh di tanah gitu di hadapan Paulus dan Silas. Dia bilang gini malah, Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Bayangin nggak, coach? Masa dia bisa bilang gitu Iya, ya? Tiba-tiba ya. Terus langsung Paulus sama Silas bilang gini, percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan. Bukan hanya kamu lagi loh, dia bilang, dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Wow, luar biasa ya. Dan malam itu tahu nggak adik-adik, kepala penjara dan seluruh keluarganya menerima Yesus sebagai juru selamat dan dibaptis. Wow, kepala penjara memberikan mereka makanan di rumahnya dan dia dipenuhi dengan sukacita. Itulah sukacita yang meluap ya, yang ada di dalam hidup Paulus dan Silas. Dan sukacita yang meluap itu ada dari Yesus sendiri. Betul. Ya kan? Jadi adik-adik dan coach juga mau adik-adik dan coach juga mempunyai itu sukacitanya itu tuh yang meluap-luap kan ya, sukacitanya tuh karena kita semua telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, sebagai artinya kita punya kehidupan ya. Benar Hmm. itu benar. Dan karena Yesus ada di dalam kita dapat memiliki sukacitanya, coach. Meskipun kita menghadapi situasi yang menyedihkan, menakutkan, atau kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita bisa tetap sukacita. Yes, kita masih bersukacita, ya kan? Bahkan sukacitanya itu bukan hanya dirasakan kita sendiri, tapi meluap-luap loh. Meluap-luap gitu di dalam kita bisa meluap, semua orang akan lihat. Nah, Coach Dedi, apa nih Coach Dedi? Ya, kita akan mempraktekkan bagaimana sukacita yang sumbernya dari Tuhan akan mengalir dan meluap dalam hidup kita. Wow, oke. Itu apa aja tuh, Coach? Oke. Ini Oke. Ini ada gelas ya. Tuh, yang diisi. Coach. Oke. Ya, sukacita yang ada dari Tuhan itu akan tetap ada di dalam kita dan meluap keluar tidak tergantung dari keadaan dan situasi yang ada. Ya, Coach tunjukin ya. Oke. Nah, munduran lagi kali Coach munduran. ya, kelihatan ya. Nah, biar Nah, ini ada gelas yang melambangkan hidup kita semua. Gelasnya gede banget ya Coach ya. Iya. Nih, kan kosong kan ya? Kosong. Nah, kalau inilah hidup kita kalau nggak ada sukacita dan kita kosong. Kita merasa kosong, kita nggak tahu mau ngapa-ngapain nih. Kalau ada sukacita kan biasa bingung, kosong, bengong-bengong. Nggak ada sukacita ya di Iya, mau ngapain aja malas gitu kan, nggak ada sukacita. Nah, jadi kita coba isi hidup kita supaya yang nggak ada sukacita dengan apa? Dengan apa, Coach? Nggak ada sukacita, kita bisa hidup. Ini kan hidup kita nih, kita bisa isi dengan apa nih? Contohnya kita dapat mainan baru. Mainan baru, benar, mainan baru. Sukacitanya meluap nggak, Coach? Oke, mainan coba baru ya, nih. kita isi hidup kita dengan dapat mainan baru. Senang kan? Tapi beli mobil-mobilan, beli Barbie-Barbian, macam-macam ya. Oke, nah. Wah, masih segitu, Iya, Coach. segitu kan, tidak meluap kan? Benar, coba. Nah, oke, coba kita isi apa lagi? Ya, tapi mungkin kita senangnya cuma sebentar ya, Coach Iya, ya. Terus? Coba kita isi lagi. Oke, apalagi tuh Contohnya kita dibeliin game baru. Oh iya benar, game baru. Kita seneng kan ya, kita main game tiap malam. Coba kita isi lagi. Kita coba meluap nggak ya, keluar nggak tuh? Keluar nggak nih? Nggak juga tuh, Coach tuh. Tidak ya? Itu pun tidak bisa meluap ya. Iya, nggak bisa meluap ya kan? Karena coba kita isi lagi. Itu untuk sementara ya, sementara. Oke. Ya. Sekarang kita isi lagi. Contohnya kita apa nih? Oke. Kita dikasih makanan yang enak, sukaan adik-adik ya. Oh iya. Makanan yang enak. Masih belum tuh, Coach? Ya kan? Masih belum overflow ya. Belum ini keluar-keluar tuh. Iya, oke. Nah, sekarang yang terakhir. Nah,
sukacita yang dari Kristus Yesus. Itu koja tetapi hidup. Ini udah ada sukacitanya, ada hidup Yesus di dalamnya. Oke. Ini bukan susu ya. Bukan apa ini warnanya putih. Ya, ini contoh. Contoh doang ya. Contoh doang. Ya. Hidup Yesuslah yang bisa membuat adik-adik memiliki sukacita yang meluap-luap, ya, wow. yang keluar dari dalam adik-adik. Oke. Ya, oke. Kita tuangin ya. Siap. Inilah hidup Yesus. Tunggu di ini dulu. Oke. 1, 2, 3. Oh my god. Ini overflow banget. Karena hidup Yesuslah satu-satunya yang membuat Wow. sukacita kita meluap-luap. Contohnya kayak tadi. Kita tuangin langsung meluap kan? Wah. Explose ya, luar biasa. Wow, jadi adik-adik, ketika kalian merasa sedih, lihatlah Yesus. Iya, Ingatlah bahwa adik-adik Ya. itu sudah memiliki hidupnya di dalam adik-adik, dan adik-adik sudah melihat sukacitanya. Apapun situasi adik-adik, sekarang percaya sukacita Yesus Yesus itu ada. selalu ada bagi kita semua. Wow. Wah, Ayat oke. hafalannya apa Ayat nih? hafalan lagi ya. Ya. Oke, di Filipi 4 ayat 4. Oke. Bersukacitalah dalam setiap musim kehidupan. Biarlah sukacitamu meluap karena kamu dipersatukan dengan yang diurapi. Ya, Wow, sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah dalam setiap musim kehidupan. Biarlah sukacitamu meluap karena kamu dipersatukan dengan yang diurapi. Wah, luar biasa ya. Ya, Wah. sukacita Tuhan ya. Oke, Oke, Coach. saatnya mau kita berdoa. Ikut pimpin doaku. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas sukacitamu yang luar biasa yang dapat kami rasakan Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu Bapa. Terima kasih atas kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi Bapa. Kami boleh belajar dan kami boleh diingatkan betapa dalamnya dan luasnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan adik-adik di link YouTube yang sama ya. Yes, Bye. bye. Tuhan Yesus memberkati.